Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadir dengan berbagai informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Ais Malam selengkapnya. Pemirsa, niat ingin bercanda menggunakan pemantik api, seorang pria malah menyebabkan kebakaran satu rumah dan warung BBM eceran di Batubara, Sumatera Utara. Pelaku yang sempat kabur ke Riau akhirnya ditangkap polisi. Pemirsa, truk box pengolahan air milik Kementerian PUPR terbakar di ruas tol George Payung, Jakarta Timur. Sopir truk berhasil keluar dari truk setelah melihat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 membuat ribuan warga lari ke gunung mengungsi dan menjauh dari laut. Warga pun trauma teringat kejadian serupa saat tsunami menerjang rumah mereka tahun 1992. Sementara itu kepanikan melanda warga Momere, Nusa Tenggara Timur merasakan guncangan gempa bumi. Mereka berlarian ke tempat yang lebih tinggi menjauh dari pantai. Pemirsa, besar guncangan gempa di Laut Flores juga dirasakan di Sulawesi. Di Sinjai, mahasiswa dan dosen IAIN Sinjai menyelamatkan diri dari lantai atas gedung ke lantai dasar. Sementara di Maros, aparatur sipil negara ASN menyelamatkan diri dengan berhamburan dari kantor bupati. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria penjaga rumah sekaligus tukang bersih-bersih ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah kolam ikan di rumah mewah milik majikannya di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Saat ditemukan kondisi korban cukup mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuh. Hanya demi memenuhi gaya hidup, seorang karyawan SPBU di Depok, Jawa Barat nekat mencuri uang hasil penjualan senilai 42 juta rupiah. Aksi kejahatan pelaku terekam CCTV. Sementara itu, aksi seorang pria beratribut ojek online yang membobol toko sablon di Balekambang Kramat Jati, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil menggondol sebuah telepon genggam dan CPU komputer. Pemirsa, dunia pendidikan pun kian tercoreng dengan maraknya kasus pelecehan seksual. Universitas Negeri Jakarta juga tidak luput dari dugaan kasus pelecehan seksual oleh dosen ke mahasiswi. Guru mengaji Majelis Taklim di Beji Depok ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap 10 santriwati yang masih di bawah umur. Selain mengiming-imingi dengan uang, pelaku juga mengintimidasi korban setiap kali berbuat cabul. Pemirsa, vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun mulai digelar serentak di sejumlah sekolah di Tabanan, Bali. Pemberian vaksin ini diwarnai jeritan dan tangisan anak-anak yang ketakutan saat hendak disuntik. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang perayaan malam pergantian tahun di semua tempat jelang libur Natal dan Tahun Baru. Penyekatan juga akan dilakukan di jalur keluar masuk Jawa Barat. Pemirsa, menurunnya kasus COVID-19 dimanfaatkan komunitas pecinta anjing di ibu kota untuk berkumpul dan menggelar beragam kontes. Salah satunya kontes anjing menari di pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Pemirsa, dari hasil undian babak 16 besar Liga Champions, jumlah big match akan tersaji. Salah satunya tim bertabur bintang Paris Saint-Germain menghadapi raksasa Spanyol Real Madrid. Pemirsa, masyarakat diajak untuk membeli produk ekonomi kreatif nasional melalui program stimulus Bangga Buatan Indonesia SBBI. Program ini memberikan potongan belanja sebesar Rp100.000 kepada masyarakat. Liputan tadi sekaligus menutup Lintas Ais Malam hari ini. Dan pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, kasus COVID-19 masih ada. Salam sehat. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.